kata fobia itu dilengketkan kepada lawan untuk mendestruksi, merusak citra atau image dari lawan itu. Jadi motivasinya bisa beragam, tetapi kata kunci yang melekat di dalamnya itu ada 3, ketakutan, prasangka, dan kebencian. Memang kita dengan Barat pada umumnya, karena ini paling banyak terjadi di Barat ya, punya histori panjang, konflik menang kalah. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah trauma yang terjadi antar dua peradaban, yaitu Barat dan Islam, akibat interaksi yang keras dalam waktu yang sangat lama sekali itu ya. Ramalan statistik menunjukkan bahwa beberapa tahun ke depan jumlah pemeluk agama Islam akan menjadi pemeluk agama terbesar melampaui agama-agama yang lainnya. Jadi yang paling pokok sebenarnya, karena pada akhirnya kalau kita lihat isu Islamofobia ini adalah isu geopolitik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita melawan satu diksi yang saya sebut sebagai diksi fobia ya, yang biasanya dipakai sebagai instrumen propaganda untuk bagi satu kekuatan untuk melawan musuhnya. Jadi biasanya kata fobia itu dilengketkan kepada lawan untuk mendestruksi, merusak citra atau image dari lawan itu. Sebenarnya secara global di media-media kita bukan hanya mengenal istilah Islamofobia, tapi juga ada rasiafobia, ada xenofobia, dan seterusnya. Karena kata fobia dilengketkan kepada Rusia, dilengketkan kepada Cina sebagai instrumen propaganda untuk menjelek-jelekkan atau merusak citra dari lawan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira saya ingin sekedar brief sedikit ya sebelum sampai kepada inti pikiran yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Di sini kalau kita melihat secara urutannya mengapa hari ini ditetapkan sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamofobia, ini karena runtut peristiwa-peristiwa ya, dari tahun 2019, tahun 2021, jadi peristiwa yang terjadi di New Zealand tahun 2019 dan pidato Imran Khan di PBB tahun 2021, kemudian resolusi yang keluar dari PBB tahun 2022 atas usulan dari negara Oki untuk menetapkan satu hari, yaitu 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamofobia. Definisi tentang Islamofobia juga sudah ditetapkan oleh PBB ya. Kira-kira kata kuncinya itu pada 3 hal ya, yaitu ketakutan, prasangka, dan kebencian ya. Jadi 3 kata ini, yaitu ketakutan dan prasangka atau kebencian, ini adalah kira-kira kata yang mengisi konten dari kata fobia. Dan kalau kita menyematkannya kepada Islamofobia, maksudnya adalah ketakutan kepada Islam, prasangka buruk kepada Islam, dan kebencian kepada Islam, dan bisa termasuk di dalamnya adalah ketakutan, prasangka, dan kebencian bukan hanya kepada Islam, tetapi semua penganut agama Islam, baik itu dimotivasi oleh ideologi atau kepentingan politik ataupun institusi, misalnya negara, ataupun juga adalah motivasi agama.
Jadi motivasinya bisa beragam, tetapi kata kunci yang melekat di dalamnya itu ada 3: ketakutan, prasangka, dan kebencian. Kemudian kalau kita lihat dalam hubungan dengan fobia dengan Islam ini, memang kita dengan Barat pada umumnya, karena ini paling banyak terjadi di Barat ya, punya histori panjang konflik menang kalah. Sejak dari Perang Salib, kemudian peristiwa Konstantinopel, ini Perang Salib ini abad ke-11 sampai ke-13 ya kira-kira Masehi. Kemudian abad ke-15 ada perebutan pembebasan Konstantinopel. Tapi di abad ke-16 ke atas, kita mulai menyaksikan satu era kolonialisme atau imperialisme Barat di Asia dan Afrika, dan itu maknanya adalah di seluruh dunia Islam, relatively tanpa kecuali, termasuk di dalamnya Indonesia. Dan kemudian di awal abad 20 kita menyaksikan runtuhnya institusi politik umat Islam di seluruh dunia, yaitu Kesultanan Ottoman Utsmani setelah selesainya Perang Dunia pertama. Walaupun sebenarnya runtuhnya ini tidak sendirian ya, karena Imperium Austro-Hongaria juga hilang setelah Perang Dunia pertama. Kemudian Tsar Rusia juga hilang setelah Perang Dunia pertama, dan Jerman ya, itu juga hilang setelah Perang Dunia pertama. Jadi tidak sendirian di situ, tetapi ini sangat monumental dalam sejarah dunia Islam modern. Karena setelah itu peta di seluruh dunia Islam itu berubah secara total, dan peta yang ada sekarang ini adalah peta yang dibuat lebih dari 100 tahun lalu, bahkan sebelum selesainya Perang Dunia pertama, yaitu pada tahun 1916 yang dibuat dalam perjanjian Sykes-Picot ya. Saya pernah membuat satu video singkat tentang peta ini pada 2016 yang lalu, persis pada peringatan 100 tahun Sykes-Picot ya. Saya kira masih ada di YouTube sekarang kalau mau dicari ya. Dan kemudian disusul dengan berdirinya Israel pada tahun 48, tapi ada peristiwa revolusi Iran tahun 79 dan perang Bosnia yang membuat ada satu negara Islam di dalam kontinen Eropa, yaitu perang waktu pecahnya Yugoslavia ya, dan berdirinya Bosnia Herzegovina sebagai satu negara Muslim di kontinen Eropa. Tapi ada satu peristiwa yang sangat penting sekali di dalam hal ini, yaitu peristiwa 9/11 yang terjadi di New York ya, di Amerika Serikat, ketika 2 gedung tinggi diserang oleh yang disebut sebagai teroris ya. Dan sejak itu saya kira kampanye anti teroris yang disematkan kepada Islam semakin membesar, dan itu memperbesar, merupakan kampanye yang menciptakan kebencian, kemarahan, dan juga prasangka, ketakutan kepada Islam dan umat Islam yang menyeluruh di mana-mana. Dan saya kira ada banyak kampanye kekuatan politik far right atau kanan jauh di Eropa khususnya dan di Amerika yang berkembang setelah peristiwa 9/11 itu ya, termasuk diantaranya satu peristiwa pembantaian sebenarnya ini di New Zealand pada tahun 2019. Kira-kira ini tidak mengcover seluruh timeline seluruhnya, tetapi ini hanya sekedar untuk memberikan satu gambaran bagaimana peristiwa timeline seperti ini bekerja secara akumulatif untuk menciptakan narasi atau diksi seperti ini, bahwa kita dengan Barat dari waktu ke waktu terus-menerus berhadap-hadapan. Kemudian ini ada satu masalah baru yang sebenarnya salah satu bagian dari
yang kemudian menciptakan atau mendorong penggunaan Islamofobia sebagai alat propaganda anti-Islam sebenarnya, yaitu perubahan demografi yang terjadi akibat imigran. Sebenarnya proses imigrasi banyak orang-orang Islam dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan ke Eropa itu bukan satu imigrasi yang direncanakan, tapi justru dimulai oleh Barat sendiri, karena dari negara-negara jajahan ini, khususnya dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika secara keseluruhan yang dijajah oleh Prancis khususnya, dan Inggris, itu kemudian mempunyai kebutuhan untuk industri mereka, dan mereka lah yang pertama kali menciptakan peluang mengajak buruh kasar sebenarnya dari negara-negara Islam itu ke Eropa di awal abad 20, karena pertumbuhan industri mereka dan manufaktur mereka luar biasa besarnya. Negara-negara jajahan ini ditarik warganya ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih sebagai ini bagian dari seperti slavery ya, perbudakan modern. Mereka diajak untuk menjadi pekerja kasar di pabrik-pabrik yang ada di Eropa. Tapi bersamaan dengan waktu ada dua hal yang terjadi di kemudian hari dalam waktu yang lama, sebenarnya tidak juga cepat. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi Muslim yang ada di sana bertambah. Dan sebab pertambahannya ini karena dua. Satu, karena gelombang kedua dan ketiga dari imigran Muslim terus-menerus berdatangan, dan gelombang kedua ini umumnya adalah khususnya setelah Perang Dunia Kedua dan negara-negara Islam merdeka, bukan lagi buruh kasar, tapi yang datang itu adalah para pelajar yang diutus oleh negaranya ke sana untuk belajar. Misalnya kita melihat mengapa banyak Muslim di daerah-daerah yang dulu masuk di kawasan selama masa Perang Dingin, Blok Timur di wilayah Uni Soviet, bukan cuma di Rusia tapi juga di Eropa Timur. Karena ini bagian dari rekrutmen yang dilakukan oleh dua blok besar ini, Barat dan Timur, untuk merekrut orang-orang terdidik dan memberikan mereka beasiswa untuk belajar sebagai bagian dari perluasan konflik pada era Perang Dingin. Sebagiannya juga dilakukan oleh negara-negara Muslim karena kebutuhan mereka untuk mengisi kemerdekaan untuk tujuan pembangunan setelah negara-negara itu merdeka. Nah, kemudian gelombang ketiga itu juga terus-menerus berdatangan, dan dari sini populasi Muslim di samping karena ajaran agama mereka mendorong terus-menerus untuk melahirkan mempunyai keluarga yang besar, anak yang banyak, dan seterusnya, maka dari waktu ke waktu populasi ini membesar. Dalam salah satu catatan, sebenarnya kita agak susah menentukan berapa besar sebenarnya jumlah Muslim di seluruh Eropa itu misalnya, ataupun di Amerika, karena antara catatan resmi dan tidak resmi ini bisa sangat jauh berbeda. Sebab imigran yang resmi dan yang imigran tidak resmi atau ilegal itu sebenarnya bisa lebih besar yang ilegal ya, seperti itu. Dan yang kedua, jumlah populasi orang-orang Eropa yang kemudian convert masuk ke Islam. Tapi bersamaan dengan pertumbuhan populasi Muslim di Eropa dan Amerika ini, ada fenomena lain yang kebalikannya, yaitu angka populasi, pertumbuhan populasi di Eropa relatif melamban luar biasa, kalau tidak bisa dikatakan berhenti gitu ya. Sehingga bersamaan dengan waktu jumlah populasi mereka semakin berkurang, dan sementara kebutuhan industrinya makin membesar, jadi mereka semakin membutuhkan imigran yang lebih banyak, walaupun akan lebih murah dalam perspektif bisnis jika mereka masuk sebagai illegal migran, ya. Imigran yang ilegal
Tetapi pada waktu yang sama populasi ini karena sudah mulai ada beberapa generasi ya, 3-4 generasi di sana, lama-kelamaan populasi muslim ini mulai menduduki banyak posisi di Eropa karena mereka semakin terdidik, bukan lagi pekerja kasar, dan bahkan banyak diantaranya yang menjadi politisi dan menduduki posisi-posisi penting dalam struktur politik di Eropa dan di Amerika, misalnya di parlemen atau di kepemimpinan daerah, kemudian bahkan di kabinet. Jadi ini banyak sekali terjadi ya, dan integrasinya semakin kuat antara Muslim dengan warga Eropa setempat. Dan karena peraturan yang ada di Uni Eropa secara umum memungkinkan mereka semuanya berpartisipasi secara politik dan aktif di situ, maka penetrasi ke partai-partai politik di Eropa juga dan di Amerika itu semakin lama semakin besar. Bahkan saat ini di Inggris saja ada 25 orang anggota parlemen Inggris yang Muslim. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah Inggris ya. Saya baru dari sana tahun lalu ya, dan bertemu dengan beberapa aktivis di sana, dan mereka cerita ini fenomena yang luar biasa baru kali ini terjadi di Inggris. Tapi ini terjadi relatif merata di hampir semua Eropa, dan kalau kita melihat tokoh-tokoh atau ikon dari Partai Demokrat misalnya di Amerika seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, ini semuanya adalah muslimah yang awalnya adalah imigran. Jadi proses integrasi masyarakat muslim di Eropa secara politik, secara sosial, secara ekonomi semakin kuat terjadi, sementara populasi mereka bertambah dan populasi masyarakat setempatnya berkurang. Dan karena itu ini ada semacam sebenarnya situasi terjepit ya di sana, karena di satu sisi mereka membutuhkan masyarakat muslim ini, imigran ini, tapi di sisi lain ini ada persoalan identitas. Ada persoalan identitas. Nah, persoalan identitas keagamaan inilah yang kemudian perlahan-lahan menimbulkan semacam gaung, baik di ranah politik yang nanti menjadi salah satu isu utama kelompok-kelompok partai kanan jauh seperti yang ada di Belanda, di Prancis gitu ya. Dan saya kira juga sekarang mulai terasa banyak juga di Inggris dan di beberapa negara lain di Eropa. Kemudian ini juga menimbulkan gaung di kelompok agama, gitu ya, bahwa populasi Muslim dari waktu ke waktu terus bertambah, dan juga kemudian mulai menjadi persoalan institusi, artinya dalam skala negara dan ideologi. Jadi ini berkembang situasinya. Saya kira persoalan populasi ini merupakan satu persoalan yang sangat akut di Barat. Mereka tidak punya solusi jangka pendek karena baik karena faktor ideologi, misalnya karena keyakinan orang-orang liberal yang ada di Barat, misalnya perempuan yang semakin banyak tidak ingin punya anak, apalagi juga dengan gerakan LGBT yang membuat populasi itu secara otomatis hampir tidak bertambah, dan karena itu ada semacam ketergantungan. Tapi ketergantungan ini sekaligus merupakan ancaman kepada persoalan identitas yang mereka rasakan. Nah, sekarang bahkan kita lihat situasi ini juga berkembang bukan hanya di Eropa dan di Amerika, tapi juga perlahan-lahan
Misalnya kita lihat juga di India sekarang ini ya, isu Islamofobia ini juga isu yang sangat kuat di India dan merupakan sudah menjadi agenda politik partai-partai kanan di India ya. Nah, ini saya kira saya ingin menjelaskan background ini dari mana lahirnya kecemasan itu, dari mana lahirnya kecemasan di dalam masyarakat Barat yang mendorong mereka menggunakan pendekatan fobia sebagai instrumen propaganda. Masalahnya adalah kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat dalam konteks Indonesia ya. Kalau kita lihat riset-riset yang ada misalnya yang dilakukan oleh Pew Research Center ini, di dunia Islam justru, atau di masyarakat kita justru merasakan bahwa agama ini, semakin tinggi kesadaran kita beragama, kita justru menjadi semakin toleran. Dan karena itu ketika kampanye Islamofobia ini datang, kadang-kadang masyarakat juga bingung. Ini apa urusannya kita yang damai begini, yang toleran seperti ini, terus-menerus dicekoki dengan isu yang menakutkan. Ya kan, dengan isu teroris, radikalisme, dan seterusnya. Terus-menerus kita dihantui dengan isu itu, padahal sebenarnya justru masyarakat merasa bahwa semakin mereka beragama, semakin mereka menjadi religius, justru semakin mereka menjadi toleran dalam pergaulan sosial mereka. Sebaliknya di Barat justru kebalikannya. Mereka menganggap bahwa kesadaran religius itu menjadi faktor hilangnya toleransi. Kemudian kita lihat lagi bahwa agama membuat masyarakat lebih bisa berdamai dengan masalah-masalah sosialnya. Misalnya kemiskinan, kadang-kadang bahkan ketidakadilan gitu ya. Tapi let's say katakanlah kemiskinan di tengah masyarakat yang ada. Dalam masyarakat yang religius, jarang sekali orang menggunakan kemiskinan sebagai instrumen untuk menciptakan misalnya kekacauan sosial atau pergolakan sosial. Karena agama kadang-kadang lebih banyak membantu mereka untuk berdamai, apalagi kalau mereka menerima itu sebagai takdir. Dan kalau kita misalnya melihat narasi yang digunakan oleh banyak khatib-khatib di masjid, itu narasi sabar paling efektif membuat orang itu adem di tengah masyarakat, berdamai dengan kondisi kehidupannya yang susah. Nah, begitu juga ketika mereka semakin terdidik, semakin sejahtera, agama juga membuat mereka semakin generous, semakin dermawan. Jadi waktu dia miskin dia sabar karena kesadaran agamanya, waktu dia kaya dia jadi dermawan. Jadi dalam dua-dua sisi ini agama membantu terjadinya kohesi sosial, menjadi faktor perekat di dalam masyarakat, dan juga faktor atau sumber ketenangan individu dalam menghadapi hidupnya. Baik waktu dia misalnya miskin dengan sabar, waktu dia kaya dengan menjadi lebih dermawan. Nah, saya kira ini gagasan inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu apa tawaran kita sebagai Indonesia untuk melawan Islamofobia ketika dunia internasional melalui PBB sudah menetapkan satu hari untuk melawan Islamofobia ini. Yang pertama, coba kita lihat bahwa Islamofobia pada dasarnya ini adalah satu konstruksi narasi yang lahir dari luka sejarah, tapi juga kemudian menjadi landasan bagi imajinasi tentang ancaman masa kini, ancaman masa depan yang bagi Barat itu bukan hanya ada dalam skala negara atau sosial, tapi itu ada dalam skala peradaban. Dan karena itu ketakutan ini akut disebabkan oleh
luka sejarah yang akumulatif, dan imajinasi hari ini dan masa depan tentang ancaman eksistensial bagi mereka. Perbedaannya ketika misalnya ada isu fobia Rusia ya, atau fobia Cina misalnya, itu gampang melawannya karena Rusia adalah satu negara, kekuatannya bisa dibaca, bisa diukur, cara menghadapinya lebih clear. Dia ada dalam satu wilayah geografi, tapi aksinya di luar wilayah geografinya juga bisa diprediksi. Kekuatan politiknya, ekonominya, militernya, semuanya bisa dibaca. Begitu juga dengan misalnya xenofobia, ketakutan kepada Cina. Kalau ini dijadikan sebagai alat propaganda, cara menghadapi Cina itu bisa lebih terukur. Persoalannya dengan Islamofobia ini adalah tidak ada cara atau instrumen yang terlalu efektif untuk melawannya. Maksudnya untuk melawan Islam itu. Sebab kenapa? Tidak ada satu jumlah negara Islam ini, ada sekitar 57 ya kalau nggak salah yang tergabung di OKI. Tapi di luar dari 57 negara ini, kalau kita menggunakan standar bahwa negara Islam itu atau negara Muslim itu adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di satu negara, itu kira-kira itu yang jumlahnya ada yang tergabung di OKI ada 57 ya, 56 atau 57. Tapi ada negara-negara non-Muslim tapi punya jumlah masyarakat Muslim minoritas, cuma minoritasnya lumayan besar. Misalnya kalau kita lihat di ASEAN, di Thailand, di Filipina, ini lumayan besar ya. Kemudian kita lihat juga di Sri Lanka, bahkan di India, ini angkanya besar sekali. Ya. Bisa jadi ke depan jumlah masyarakat, jumlah populasi Muslim di India akan melampaui jumlah populasi Muslim di Indonesia, lebih dari 200 juta. Ya. Tapi di sana dia minoritas. Kemudian ada individu yang bertebaran, misalnya tidak punya wilayah tertentu, tapi dia ada di tengah masyarakat, berasimilasi, cuma punya identitas yang jelas. Misalnya kelompok minoritas yang ada di Eropa dan di Amerika. Dia nggak ada wilayah teritori, tapi dia berasimilasi terus-menerus dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya di tengah masyarakat non-Muslim atau sekuler dan lain-lain sebagainya, di mana mereka hidup. Dan karena itu negara Muslim ini tidak punya kekuatan militer yang kuat dan tidak bisa disasar kepada satu negara tertentu karena dia bertebaran secara geografi dari barat sampai ke timur. Tetapi identitasnya satu, sementara populasinya sekarang berkembang menjadi 2 miliar. Dan ramalan statistik menunjukkan bahwa beberapa tahun ke depan jumlah pemeluk agama Islam akan menjadi pemeluk agama terbesar, melampaui agama-agama yang lainnya. Jadi ini pertumbuhannya secara populasi ini relatively steady ya, terus-menerus terjadi. Tapi dia secara secara geografi ini bertebaran di mana-mana. Susah untuk fokus kalau mau dilawan. Tetapi narasi keagamaannya itu yang lebih penting. Narasi keagamaannya itu adalah konten yang terus-menerus menjadi sumber inspirasi, sumber pemikiran yang mempengaruhi semua sektor kehidupan, misalnya dalam pemikiran politik, dalam pendekatan geopolitik, dalam ekonomi, dan seterusnya. Ketika misalnya kita memunculkan isu ekonomi Islam misalnya, isu adalah konten yang bertemu dengan semua teori-teori ekonomi yang ada. Ketika misalnya ada satu gerakan tentang misalnya mukjizat ilmiah, Al-Quran dan Sunnah misalnya, tiba-tiba orang merasa bertemu bahwa wahyu bertemu dengan sains dengan sangat baik. Jadi tidak bisa disasar dengan fokus secara teritori, secara institusi, karena dia adalah konten yang abadi, dan yang kedua dia secara individual bertebaran
di seluruh tempat di dunia. Walaupun begitu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar, pada dasarnya, dan ini yang poin yang ingin saya sampaikan, ini bisa menjadi pelopor atau mengambil peran kepemimpinan dalam melawan Islamofobia, bukan dengan mengulangi trauma sejarah masa lalu, tapi justru menghentikan trauma sejarah itu dan menciptakan satu kontra narasi Islamofobia, yaitu menerjemahkan Islam yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin sebagai kontra narasi Islamofobia. Dalam wujud kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menurut saya ada 3 narasi yang jika bertemu dalam satu titik keseimbangan yang baik, satu titik equilibrium yang baik, itu akan menjadi satu model yang sangat menginspirasi masyarakat dunia, yaitu Islam, demokrasi, dan kesejahteraan. Jadi dengan menjadikan Indonesia sebagai model dari pertemuan antara Islam, demokrasi, dan kesejahteraan pada satu tingkat equilibrium, tingkat keseimbangan yang maksimum, saya kira Indonesia mempunyai kekuatan untuk mengakhiri konflik narasi antara Islam dengan Barat yang telah melahirkan luka sejarah yang panjang, dan kita memulai satu perdamaian antara Islam dengan Barat dalam dunia yang semakin terintegrasi seperti saat ini. Jadi cara yang paling efektif untuk melawan propaganda Islamofobia itu adalah dengan melahirkan satu model. Karena apa yang paling ditakutkan orang dari Islam sih? Kan orang takut bahwa Islam akan menjadi sumber inspirasi kekerasan. Tapi dalam Indonesia yang masyarakat muslimnya terbesar tapi negaranya demokratis, ini akan menjadi satu kontra narasi yang paling efektif. Bahwa di negara muslim terbesar ini tidak ada itu semua ketakutan seperti itu. Islam tidak menjadi sumber kekerasan di sini, tapi justru Islam menjadi sumber inspirasi bagi perdamaian dan kohesi sosial. Yang kedua, misalnya lagi, orang takut kepada Islam karena ini membuat kita bisa lebih lebih miskin. Contohnya negara-negara Islam sebagian besarnya adalah negara miskin. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini kira-kira Islam ini seperti anti dunia, anti kemakmuran dan seterusnya. Di sini di Indonesia dalam skala yang masif kita bisa membuktikan bahwa Islam adalah sumber inspirasi bagi masyarakat untuk bekerja keras untuk menciptakan satu standar hidup yang bagus, yang baik. Karena itu juga adalah bagian dari ajaran agama. Menjadi sejahtera, menjadi makmur, itu adalah bagian dari ajaran agama. Kebebasan itu adalah hak asasi manusia yang diakui oleh manusia. Tapi kedewasaan dalam berinteraksi secara sosial yang ditata dalam sistem akhlak di dalam Islam, itu membuat demokrasi itu menjadi applicable dalam masyarakat yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Jadi menemukan satu titik equilibrium yang maksimum antara Islam, demokrasi, dan kemakmuran atau kesejahteraan, ini adalah narasi yang paling efektif untuk menghentikan luka masa lalu Islam dengan Barat dan mungkin juga sekarang Islam dengan agama lain seperti yang terjadi di India. Jadi kontra narasi inilah yang sekarang kita perlukan sebagai cara yang paling efektif untuk melawan Islamofobia. Jadi Ustadz, makanya kita di Kemlu sekarang mulai melakukan gerakan diplomasi kemanusiaan. Memang sekarang kita baru masuk di isu Palestina, tapi kita akan masuk di isu-isu yang lainnya nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan diplomasi kemanusiaan ini bagian dari kontra narasi yang sangat efektif insya Allah. Jadi saya cuma mau menegaskan kembali bahwa Islamofobia ini sama seperti
rasiafobia, xenofobia dan seterusnya, ini adalah diksi atau propaganda yang biasanya dipakai sebagai alat melabel lawan atau musuh. Yang kedua, cara yang paling efektif melawan propaganda seperti ini adalah dengan narasi kontra kepada narasi Islamofobia, yaitu narasi Islam sebagai rahmat bagi semesta. Yang ketiga, mewujudkan narasi ini dalam konteks satu negara, satu masyarakat, satu bangsa. Sebenarnya Indonesia bisa berdiri di paling depan untuk memberikan contoh dari keseimbangan segitiga antara Islam, demokrasi, dan kesejahteraan. Karena kira-kira apa yang sering ditakutkan dari Islam itu adalah isu kekerasan, isu agama ini seperti anti modernisme atau anti kemakmuran dan seterusnya, itu paling bisa kita lawan dengan kontranya sekaligus. Jadi yang paling pokok sebenarnya, karena pada akhirnya kalau kita lihat isu Islamofobia ini adalah isu geopolitik. Itu sejak awal ini merupakan satu isu geopolitik, dan karena itu keputusan atau resolusi PBB untuk membuat satu hari internasional sebagai hari melawan Islamofobia ini adalah satu keputusan geopolitik yang diambil oleh satu institusi multilateral terbesar yang kita miliki saat ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.